Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama Bu Ratna kita belajar tentang gerak pada tumbuhan. Sebagaimana pada hewan, tumbuhan pun juga bergerak. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah untuk mempelajari jenis-jenis gerak yang terjadi pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak esionom. Nah, apakah gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Contohnya adalah gerak aliran sitoplasma, rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Jadi, gerakan ini diketahui dari ikut bergeraknya kloroplas ketika sitoplasma sedang mengalir. Selanjutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan karena perubahan kadar air. Contoh gerak higroskopis yaitu merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Pada saat masih muda, buah polong-polongan dalam keadaan tertutup, namun ketika sudah tua, kadar airnya berkurang dan tidak merata. Ini menyebabkan buah polong-polongan menjadi terbuka. Contoh higroskopis yang lain yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, ini kalian lihat kotak sporanya membuka sehingga sporanya keluar. Contoh gerak higroskopis yang ketiga adalah menggulungnya gigi peristoma pada sporangium tumbuhan lumut. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Gerak esionom terbagi menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsangan dari luar. Gerak tropisme terdiri dari hidrotropisme, geotropisme, fototropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Nah, kita pelajari satu persatu. Gerak hidrotropisme artinya gerakan tanaman ini dipengaruhi oleh kadar atau rangsangan dari air. Nah, seperti pada gambar, ketika air disemprotkan atau dituangkan, maka akar-akar ini akan menuju ke sumber air. Ketika akar-akar ini menuju sumber air dikatakan sebagai hidrotropisme positif. Selanjutnya adalah gerak geotropisme. Geotropisme ini dipengaruhi oleh arah rangsangan gravitasi. Jadi, ketika akar-akar ini menuju pusat bumi, artinya geotropismenya adalah geotropisme positif. Dan sebaliknya, ketika ujung batang ini menjauhi pusat bumi, maka dikatakan sebagai geotropisme negatif. Gerak fototropisme. Gerak ini dipengaruhi oleh arah rangsangan cahaya. Jadi ketika ujung-ujung batang ini menuju ke arah datangnya cahaya matahari, maka dikatakan sebagai fototropisme positif. Dan sebaliknya jika menjauhi dikatakan sebagai fototropisme negatif. Gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme artinya dikatakan tikmotropisme berarti dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan dengan rambatannya, baik berupa benda mati maupun tumbuhan lain. Contohnya pada tanaman sulur-suluran, ketika disentuhkan dengan batang atau tumbuhan lain, maka dia akan membelit atau melilitnya. Kemotropisme. Kemo dari kata bahan kimia, artinya gerak ini dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia.
Contohnya adalah ketika serbuk sari menempel di kepala butik, maka akan menghasilkan bulu serbuk menuju ke sel telur. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh gerak taksis ini terjadi pada hewan organisme bersel satu. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi kemotaksis dan fototaksis. Kemotaksis artinya gerak taksis tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia. Nah, contohnya adalah gerak spermatozoid menuju sel telur pada Archegonium, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Nah, gerak ini disebabkan karena tertarik oleh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh Archegonium. Selanjutnya adalah gerak fototaksis, adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Dan gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi niktinasti, fotonasti, tikmonasti atau seismonasti, dan termonasti. Niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Contohnya pada malam hari tumbuhan turi daun-daunnya menguncup. Demikian juga pada golongan kacang-kacangan atau leguminasi. Pada menjelang petang, tumbuhan ini akan daun-daunnya menguncup. Ini disebabkan karena perubahan tekanan struktur pada tangkai. Namun ketika siang hari atau pagi hari, maka dia akan membuka kembali. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari cahaya. Contoh gerak nasti yaitu mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Nah, ini dikatakan sebagai contoh dari gerak fotonasti. Selanjutnya seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nah, seperti kalian sering lakukan ketika menyentuh tanaman putri malu, maka daun-daunnya akan menutup. Termonasti. Gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh pengaruh suhu. Contohnya adalah bunga tulip yang selalu mekar di musim semi, disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat dari musim dingin. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian memperhatikan tayangan tadi, buatlah mind mapping di kertas tentang gerak pada tumbuhan semenarik mungkin, dan kemudian nanti diposting di Google Classroom. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga kalian mendapatkan manfaat dari ilmu ini dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.